Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslia Najmi dari kelas 8F absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan. VOC, Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli aktivitas perdagangan di Asia. Monopoli perdagangan adalah suatu bentuk perdagangan di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah penguasaan pasar dalam kawasan Indonesia, baik dalam penentuan harga, pembuatan alat tukar berupa uang, maupun pemasakan rempah-rempah. VOC ingin menguasai daerah perdagangan di Indonesia. Dengan cara ini, VOC dapat mengambil untung sebesar-besarnya dari beberapa penjualan di Indonesia. VOC memonopoli berbagai perdagangan di Indonesia, khususnya rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan barang yang sering dimonopoli karena jika rempah-rempah diekspor ke negara barat, maka akan terjual dengan harga yang sangat tinggi dan VOC mendapatkan untung yang sangat besar. Perdagangan pada bangsa barat tentunya terdapat persaingan hebat. Bahkan terkadang terdapat perang demi mendapatkan barang dengan harga yang paling murah. Perang ini biasanya dapat menimbulkan kerugian. Untuk itu, VOC memikirkan cara agar tidak terlibat perang dan mendapatkan barang dengan harga yang murah. VOC tercetus ide untuk memonopoli perdagangan Indonesia, sehingga tidak terjadi persaingan dagang antara bangsa Eropa dan bangsa Belanda. Agar pelaksanaan monopoli tersebut benar-benar ditaati oleh rakyat, VOC mengadakan pelayaran hongi. Pelayaran hongi ialah patroli dengan perahu kora-kora yang dilengkapi dengan senjata untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka pelanggarnya dijatuhi hukuman. Hukuman terhadap para pelanggar peraturan monopoli disebut ekstirpasi. Hukuman itu berupa pembinasaan tanaman rempah-rempah milik petani yang melanggar monopoli, dan pemiliknya disiksa atau bisa-bisa dibunuh. Akibatnya penderitaan rakyat memuncak. Puluhan ribu batang tanaman, pala, dan cengkeh dibinasakan. Ribuan rakyat disiksa, dibunuh, atau bahkan dijadikan budak. Ribuan pula rakyat yang melarikan diri meninggalkan kampung halamannya karena ngeri melihat kekejaman Belanda.
pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan pemimpin Banten. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC, karena produsen sudah dikuasai VOC. Maka, pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya caranya adalah politik adu domba atau dikenal divide et impera. Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau antar pejabat kerajaan. Tujuan Belanda melakukan adu domba adalah Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen, Johan Matsuycker, Richcol van Gans, Cornelis Johnson Spelman merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan.